Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam program Renungan Ibadah Rumah Tangga BKPN Batam. Harapan kita melalui program Renungan Ibadah BKPN Batam ini, seluruh jemaat Tuhan BKP yang ada di Kota Batam dapat menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan setiap hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. Sebagaimana jadwal-jadwal ibadah rumah tangga yang ada di BKPN di Kota Batam ini. Saya secara pribadi sebagai pimpinan BKPN Batam bersyukur kepada Tuhan melalui perkembangan media online ini, firman Tuhan dapat diberitakan. Benar apa yang disebut oleh Paulus, bahwa firman Tuhan itu tidak dapat dibelenggu. Bapak Ibu Saudara, maka harapan saya kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di BKPN Batam, supaya kesempatan ini, waktu ini kita tidak melewatkan. Marilah kita memberikan waktu kita di setiap jam 8 saat pelaksanaan ibadah sektor, baik itu hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. Mari kita menghubungi channel pelayanan ibadah BKPN Batam, dan kita akan melihat dan akan kita mendapatkan renungan firman Tuhan melalui channel ini. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita pada malam hari ini. Biarlah seluruh warga jemaat yang ada di rumah untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini yang terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 8. Mari kita baca dan Bapak Ibu Saudara menyimaknya dalam kitabnya masing-masing. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Puji nama Tuhan, demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Tema firman Tuhan kepada kita malam hari ini adalah iman dan hikmat. Bapak Ibu Saudara, saya percaya berbicara masalah iman, tentang pengertian iman, kita sudah memahami sebagaimana apa yang dijelaskan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sedangkan hikmat itu adalah dalam kamus bahasa Indonesia adalah kebijakan atau kearifan. Hikmat, Bapak Ibu Saudara, tidak sama dengan kepandaian atau kecerdasan. Hikmat itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Dan hikmat ini diberikan Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, Yakobus pada malam hari ini dalam perikop
sebagaimana yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dari pasal 1 ini ayat 2 sampai dengan ayat 8 dengan perikop iman dan hikmat. Akhir-akhir ini inilah yang kita butuhkan dalam situasi terkini perkembangan dan perluasan penyebaran virus corona atau COVID-19 di negeri kita, bahkan di kota kita ada saat ini. Ya, kita membutuhkan iman dan hikmat. Ya, kita butuh iman dan hikmat dalam menghadapi situasi-situasi saat ini. Iman dan hikmat harus sejalan. Tak ada seorang berkata, aku punya iman, tapi tidak punya hikmat. Atau sebaliknya, dia punya hikmat, tapi tidak punya iman. Ini harus sekali saya katakan bahwa harus seiring sejalan. Seorang yang punya iman, dan ia juga harus punya hikmat. Dan orang yang punya hikmat, tentu ia punya iman. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, Yakobus dalam suratnya kepada jemaat, dalam kondisi jemaat yang saat itu sedang mengalami berbagai-bagai penderitaan, dan ia menyampaikan firman Tuhan ini untuk mengajar jemaat supaya mereka memahami, memandang pencobaan, penderitaan itu dengan iman dan dengan hikmat. Sehingga dalam pasal 1 ayat 2 ini, bagaimana Yakobus berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Anggaplah segala sesuatu apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Dan ini yang butuh kita saat ini adalah di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pencobaan, kita butuh iman dan hikmat. Mengapa? Yang pertama, dalam ayat 2 ini sampai ayat 4, iman dan hikmat memampukan kita untuk memaknai setiap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Sekali lagi, dengan iman dan hikmat yang kita miliki, memampukan kita memaknai setiap pencobaan, setiap penderitaan adalah suatu kebahagiaan. Katakan amin. Dan tidak semua orang bisa menerima kenyataan ini. Di saat ia mengalami penderitaan, di saat ia mengalami berbagai kesulitan hidup, tidak semua orang mampu memaknai itu adalah suatu kebahagiaan. Hanya orang-orang yang punya imanlah, hanya orang-orang yang punya hikmatlah yang mampu memaknai setiap penderitaan dan pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Mana kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, untuk lebih lagi kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang beriman, memahami apa yang saat-saat ini terjadi di negeri kita, di kota yang kita cintai ini. Yakobus mengajak kita pada malam hari ini untuk memaknai segala pencobaan, segala penderitaan, segala kesulitan, segala masalah, segala suatu sakit penyakit, kita memaknai sebagai suatu kebahagiaan. Karena dia melanjutkan bahwa melalui itu merupakan ujian terhadap imanmu. Sebab kamu tahu di ayat ketiga bahwa
kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, mungkin itu cara Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, izinkan boleh terjadi berbagai kesulitan kehidupan ini. Ya, izinkan boleh terjadi sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita. Izinkan boleh terjadi suatu sakit penyakit, termasuk penyakit sampar yang akhir-akhir ini sedang viral, yaitu COVID-19. Tuhan izinkan boleh terjadi di dunia ini, di negeri kita, di kota kita. Dan itu firman Tuhan berkata, itulah ujian dari imanmu. Ujian terhadap imanmu. Ya, itu ujian dari iman kita. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menghadapi pencobaan ini? Tetapi bagi kita yang memiliki iman, bagi kita yang punya hikmat, kita tidak perlu gegabah menyikapi hal ini. Tidak perlu panik, tidak perlu takut. Karena kita punya iman kepada Tuhan. Kita memiliki keyakinan bahwa badai ini, wabah ini berlalu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang percaya kepadanya dicobai melebihi daripada kekuatannya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami sesuatu hal tanpa pertolongan daripadanya. Itulah yang dicatat oleh Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika Tuhan pun izinkan boleh terjadi, Paulus berkata hal itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan Ia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang tetap beriman kepadanya. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan dalam Yakobus ini, ketika ada ujian terhadap iman kita, maka akan menghasilkan yang namanya ketekunan. Dan dengan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini endingnya Bapak Ibu Saudara. Supaya kita sempurna. Tuhan izinkan bagi kita suatu ujian itu. Supaya kita bertekun di dalam Tuhan. Dan melalui ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Sehingga kita menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang dapat memaknai pencobaan, penderitaan, kesulitan, suatu sakit penyakit yang menimpa kita. Ia akan memaknai suatu kebahagiaan. Tidak semua orang. Bahkan sebaliknya, tidak sedikit banyak orang yang bersikap menyesali Tuhan ketika pencobaan terjadi, ketika penderitaan terjadi, ketika
kesulitan kita hadapi dalam hidup ini. Mungkinkah kita berkata, di manakah Tuhan? Saya sudah berdoa, saya sudah melayani Tuhan, tetapi apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sama halnya apa yang terjadi akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara, di mana mungkin kita sebagian jemaat Tuhan panik dengan situasi yang saat ini. Anak kita yang dirumahkan belajar di rumah. Sebagian karyawan dirumahkan. Kegiatan sosial kita dibatasi. Bahkan kegiatan ibadah pun, kegiatan keagamaan dibatasi. Mungkin sebagian sudah mulai hilang sukacita dengan keadaan seperti ini. Tapi lagi-lagi sama katakan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajar kita pada malam hari ini untuk menganggap sebagai kebahagiaan apabila kita mengalami berbagai pencobaan. Kita anggap sebagai suatu kebahagiaan bagi kita. Karena di balik itu, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, ada rencana Tuhan. Hikmah di balik pencobaan, hikmah di balik sebuah penderitaan, hikmah di balik sebuah kesulitan. Supaya kita lebih lagi bertekun. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara, sebelum adanya wabah ini, COVID-19 ini, yang sudah berumah tangga, tidak pernah bersama, berdoa di rumah. Kita sibuk di luar sana, menikmati kehidupan kita masing-masing. Kalau suami, mungkin dia pergi kepada teman-temannya, menikmati kehidupan mereka. Apakah itu judi, apakah itu mabuk-mabuk, atau yang lainnya. Tetapi melalui ini, peristiwa ini, wabah ini, dengan perintah dari pemerintah supaya kita membatasi diri untuk tidak keluar rumah dalam hal-hal yang tidak penting, untuk tidak berkumpul-kumpul, tinggal di rumah bersama dengan keluarga. Dan itu kesempatan bagi kita untuk mencari Tuhan dalam hidup kita. Maka melalui program ini Bapak Ibu Saudara, gunakan kesempatan ini untuk mendengarkan setiap firman-firman Tuhan yang dibagikan melalui program Renungan Ibadah Rumah Tangga BKPN Batu. Walaupun kita tidak ibadah di rumah, masih di rumah sebagaimana lazimnya, kita berkunjung dalam suatu rumah keluarga warga jemaat, tapi kita masing-masing menerima kebenaran firman Tuhan melalui pemberitaan di media online. Kalau selama ini mungkin sebelum ada wabah ini, kita sibuk dengan urusan-urusan yang tidak penting. Tapi ketika ini ada, kita kembali untuk memikirkan hal-hal yang lebih penting dalam hidup kita. Biar melalui peristiwa ini yang terjadi saat ini, membuat kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Membuat kita lebih dan lebih lagi mencari Tuhan dalam hidup kita. Kita mau hidup kita ini hanya untuk menyenangkan Tuhan.
Dan kita mau hidup kita ini menjadi berkat. Iman dan hikmat. Inilah yang akan membuat kita mampu menghadapi situasi-situasi yang genting ini. Memampukan kita untuk menghadapi situasi-situasi saat ini. Kita mampu akan melaluinya. Tanpa iman dan hikmat, kita tidak mampu memaknai segala apa yang terjadi di dunia ini sebagai suatu kebahagiaan. Tetapi dengan iman dan hikmat, kita akan memaknai sebuah kebahagiaan. Karena itu adalah bagian ujian dari iman kita. Penderitaan itu bagian dari ujian iman kita. Supaya menghasilkan ketekunan. Dan akhirnya ketekunan berbuah yang matang. Dan supaya kita sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, iman dan hikmat memampukan kita untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kita ini yang berlandaskan pada iman. Iman dan hikmat memampukan kita untuk mengatasi masalah-masalah dalam hidup kita yang berlandaskan iman. Iman berkata bahwa badai pasti berlalu. Hikmat memampukan kita memikirkan tindakan-tindakan iman. Dengan hikmat, kita mampu mengatasi persoalan-persoalan. Dengan iman, kita bisa melalui ini semuanya. Apa yang saat ini terjadi dengan wabah virus ini, kita petik hikmatnya. Mari kita berhikmat dalam menghadapi ini. Jangan sok beriman tapi tidak berhikmat. Jangan takut. Saya akan punya iman kepada Tuhan. Kalau waktunya Tuhan pasti mati. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bagi kita, kita beriman itu kepada Tuhan adalah luar biasa. Tapi Tuhan mengajar kita juga untuk berhikmat. Makanya dalam kitab Amsal Salomo, dia selalu mengajar pembacanya, mengajar kita untuk meminta hikmat kepada Tuhan. Bahkan dalam surat Yakobus ini, ia berkata bagi mereka yang kurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ini menandakan bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya, hikmat itu penting. Tidak hanya masalah iman, tapi hikmat juga penting. Sehingga iman dan hikmat itu seiring sejalan. Bagi kita yang tidak punya hikmat, hendaknya meminta kepada Tuhan dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya hikmat. Karena tanpa hikmat,
Kalau kita tidak berhikmat dalam hidup ini sebagai orang yang beriman, kalau kita hanya berkata iman, 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 maka kita akan ada banyak masalah yang kita hadapi. Kita harus berhikmat dalam peristiwa ini. Bagaimana kita berusaha memerangi penularan virus ini. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan kepada kita pengertian. Supaya kita mampu memikirkan hal-hal apa yang harus kita lakukan. Hikmatnya apa? Ya, kita diberi hikmat, kemampuan dengan cara bahwa kita tidak perlu dulu sementara waktu untuk ngumpul-ngumpul. Itu adalah hikmat dari Tuhan. Yang akan memberikan hikmat kepada pemerintah, kepada tenaga medis dalam mengatasi, memerangi perkembangan virus ini, memutuskan rantai penularan virus ini, memberikan hikmat supaya dengan cara membatasi kontak fisik, bersalaman, ngumpul-ngumpul, jaga pola makan, jaga kebersihan. Jangan pernah berkata, oh, saya punya iman, makan tanpa cuci tangan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa itu ada bencana, lalu kita karena hikmat kita langsung melewati bencana itu, malapetaka itu, maka kita kena sendiri. Sebagaimana kata Amsal pasal 22 ayat 3. Amsal pasal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Inilah akibat orang yang tidak punya hikmat. Ketika yang melihat malapetaka itu yang terus berjalan. Tapi orang yang berhikmat, sementara waktulah sebelum lewat. Ya kan berpikir panjang melewati itu. Memang kita punya iman. Tuhan menyelamatkan, Tuhan menolong, Tuhan melindungi kita. Tapi Tuhan memberi kepada setiap kita yang beriman kepadanya hikmat. Tapi kalau kita kurang hikmat, Tuhan berkata pada malam hari ini dalam surah Yakobus supaya kita memohon kepadanya. Supaya Tuhan memberi kepada hikmat sehingga kita mampu menjalani hari-hari ini. Mampu kita menghadapi segala situasi ini dengan iman dan hikmat. Kita mampu. Dengan hikmat kita mampu mengatasi segala persoalan-persoalan. Kita akan mampu menemukan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Maka saya menghimbau kita Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, BKP di Kota Batan, supaya mari kita mendukung himbauan pemerintah. Saya sangat yakin bahwa kita semua adalah orang yang sudah beriman. Dan hendaklah kita juga berhikmat dalam menyikapi peristiwa saat ini. Dalam penyebaran virus corona ini. Tahan diri dululah Bapak Ibu Saudara.
untuk tidak ke tempat keramaian. Tahan dululah untuk tidak bersalam-salaman dulu ketika kita bertemu. Yang penting dalam hati tidak ada niat bermusuhan. Anjuran pemerintah supaya kita dulu dalam beberapa hari ke depan ini kita harus di rumah dulu, jangan dulu sering keluar. Jangan dulu sering ngumpul-ngumpul. Bahkan pesta, saya mau himbau, pesta pernikahan kepada kita. Jangan ada di tengah-tengah jemaat dulu merencanakan pesta pernikahannya pada masa yang belum kondusif ini. Nanti setelah selesai, setelah keadaan sudah kondusif, ya kita akan kembali dalam pelayanan kita seperti biasanya. Kita akan kembali ibadah di gedung gereja. Kita akan kembali berkegiatan seperti biasanya. Tapi selama belum keadaan kondusif ini, marilah kita menahan diri. Kita berhikmat, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita berdalih dengan iman, dengan situasi saat ini. Mari kita tetap memiliki hikmat kepada Tuhan. Karena itu akan memampukan kita memahami, menemukan jalan keluar dalam menghadapi segala situasi-situasi yang kita hadapi saat ini. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini, jemaat Tuhan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan dalam menghadapi situasi-situasi saat ini. Marilah kita beriman dan berhikmat. Iman dan hikmat itu harus sejalan, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita mampu memaknai setiap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan. Sehingga kita mampu, Bapak Ibu Saudara, mengatasi segala persoalan. Kita mampu, Bapak Ibu Saudara, menemukan segala persoalan, menemukan jalan keluar dalam segala persoalan. Mari terus mohon kepada Tuhan. Mari kita terus memohon belas kasih Tuhan atas apa yang terjadi saat ini di negeri kita, di kota kita. Kita percaya dengan iman kita badai berlalu. Dan kita juga harus berhikmat supaya kita tidak hidup sembarangan, hidup sembrono. Kita harus menjaga pola hidup yang sehat. Kita harus mendengarkan segala himbauan-himbauan dari pemerintah. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Salam kami, doa kami, jemaat Tuhan, seluruh warga jemaat yang ada di BKP di Kota Batam, dan seluruh pendengar ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, selamat malam.